18 tahun yang lalu, putri dari salah satu sultan paling berkuasa di Malaysia menjadi berita utama ketika dia menikah dengan pria Perancis biasa bernama Aubry. Namun, tidak semua orang senang dengan pernikahan itu. Menurut laporan, ayahnya awalnya menentang pernikahan itu. Namun, meskipun menghadapi tantangan, pasangan itu tidak mau menyerah demi hubungan mereka. Jadi, bagaimana seorang putri dan rakyat biasa memperjuangkan cinta mereka? Pengorbanan apa yang mereka lakukan agar bisa bersama? Dan apa yang terjadi pada mereka 18 tahun kemudian? Tonton video lengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita mulai. Keluarga Kerajaan Selangor adalah salah satu keluarga kerajaan tertua, terkaya, dan paling berkuasa di seluruh Malaysia. Di puncak keluarga ini berdiri Sultan Saharudin, Sultan Selangor saat ini, dan salah satu tokoh kerajaan yang paling dihormati di negara ini. Beliau memiliki beberapa anak, dan di antara mereka ada seorang putri yang tumbuh menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan Malaysia yang paling dikagumi. Namanya adalah Tengku Zatasha, dan kisahnya merupakan salah satu kisah cinta kerajaan yang paling luar biasa yang pernah ada di Malaysia. Putri Zatasha lahir pada tanggal 12 Oktober 1973. Masa kecilnya tidak lepas dari kesulitan. Orang tuanya bercerai saat dia baru berusia 14 tahun. Dia menerima pendidikan awalnya di Kuala Lumpur. Dia kemudian pindah ke London untuk pendidikan menengah di sekolah negeri, sebelum melanjutkan meraih gelar sarjana seni dalam bidang bahasa Spanyol dan Prancis dari Universitas Middlesex di London. Setelah lulus, dia sebenarnya bisa memilih hidup mewah di dalam istana, tetapi dia memilih untuk bekerja keras dari bawah seperti orang lain. Dia tidak pernah ingin bergantung pada statusnya. Setelah lulus universitas, Zatasha bekerja di berbagai pekerjaan, termasuk sebagai account eksekutif di Barcelona, manajer resepsionis di sebuah hotel di London, dan penulis di New Straits Times di Kuala Lumpur. Selama waktu itu, dia tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang putri, karena dia ingin diperlakukan seperti rekan kerja lainnya, tanpa perhatian atau hak istimewa khusus. Kecintaannya pada Prancis akhirnya membawanya ke Paris, di mana dia mendaftar di Universitas Sorbonne. Dia tinggal di sebuah apartemen studio kecil dan naik metro setiap hari. Dia sering menempuh perjalanan hampir 2 jam hanya untuk menghadiri kelas malamnya, sambil juga bekerja penuh waktu di kantor pusat L'Oréal Paris sebagai manajer komunikasi korporat internasional. Pada masa inilah, pada tahun 2005, dia bertemu dengan seorang pembuat film Prancis bernama Aubry Menison melalui teman-teman bersama. Aubry yang berasal dari Paris diminta untuk menunjukkan kota itu kepada Zatasha yang masih baru di sana, dan dia dengan cepat jatuh hati padanya. Tak lama setelah itu, mereka menikmati makan malam romantis bersama. Namun tanpa sepengetahuan Aubry, wanita yang duduk di depannya itu bukanlah mahasiswa biasa. Dia adalah seorang putri sungguhan. Selama 3 bulan pertama hubungan mereka, Aubry sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang ia kencani. Zatasha memperkenalkan dirinya hanya sebagai putri seorang diplomat, tidak lebih dari itu. Aubry jatuh cinta pada kepribadian, kecerdasan, dan selera humor Zatasha. Sama sekali tidak menyadari rahasia luar biasa yang sedang disembunyikannya. Aubry baru mengetahui kebenarannya secara tidak sengaja ketika ia menemukan sebuah kartu dari ayah Zatasha yang menampilkan foto sultan dengan pakaian kerajaan lengkap. Pengungkapan itu benar-benar mengejutkan. Zatasha kemudian menjelaskan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Dia berkata, "Aku tidak pernah memberitahu siapapun karena aku ingin orang-orang menghargai aku apa adanya, bukan karena gelarku. Statusku sering menarik pertemanan palsu dan perhatian yang tidak tulus. Dan aku ingin menghindari itu." 6 bulan setelah mereka bertemu, pasangan itu pergi ke Malaysia untuk berlibur. Aubry kemudian mengakui bahwa dia sangat gugup, bertanya-tanya apakah keluarga Zatasha dan masyarakat Malaysia akan menerimanya. Begitu mereka tiba, dia mulai memahami sejauh mana posisi Zatasha yang sebenarnya. Dia melihat orang-orang membungkuk dengan hormat di hadapan Zatasha, sesuatu yang benar-benar asing baginya. Itu adalah dunia yang sangat berbeda dari apapun yang pernah dia alami. Namun tantangan terbesar masih menantinya di depan. Aubry ingin menikahi Zatasha, dan itu berarti dia harus meminta restu dari ayahnya, Sultan Selangor. Sang Sultan tidak langsung yakin.
Seorang rakyat biasa dari Prancis tanpa gelar bangsawan, tanpa latar belakang ningrat, dan tanpa hubungan kerajaan bukanlah calon suami yang dibayangkan untuk putrinya. Akibatnya, pada awalnya ia menentang pernikahan tersebut. Selama 2 tahun, Zatasha dengan sabar berusaha meyakinkan ayahnya untuk menerima hubungan mereka. Akhirnya, penolakan Sultan mulai melunak, dan ia pun akhirnya memberikan restunya kepada pasangan tersebut. Pernikahan mereka dirayakan dalam beberapa tahap. Upacara keagamaan berlangsung pada November 2007 di Masjid Raya Paris. Setelah itu, pasangan pengantin baru merayakannya bersama teman-teman di atas kapal yang berlayar di sepanjang Sungai Seine. Kemudian, pada Februari 2008, sebuah resepsi kerajaan yang megah diadakan di Istana Alam Shah di Klang, yang dihadiri oleh sekitar 500 tamu. Badi Aubry berdiri di dalam istana kerajaan Malaysia yang dikelilingi oleh tradisi berabad-abad adalah perwujudan dari sesuatu yang tampaknya hampir mustahil hanya beberapa tahun sebelumnya. Sebelum pernikahan, Aubry masuk Islam. Ia diberi nama Muslim Rahim, yang berarti belas kasih, kemurahan hati, dan kebaikan. Ketika Zatasha mendengar nama itu dan mengetahui artinya, ia berkata bahwa itu benar-benar sempurna, persis seperti sifat Aubry. Setelah pernikahan, pasangan tersebut memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mereka di Paris dan pindah secara permanen ke Kuala Lumpur. Itu bukan keputusan yang mudah bagi Aubry, tetapi dia rela melakukan apa saja untuk wanita yang dicintainya. Dia langsung membaur dengan budaya Malaysia. Dia mendaftar di kelas bahasa Malaysia dan bertekad untuk berintegrasi secepat dan sebaik mungkin. Pada tahun 2010, Zatasha dan Aubry bersama-sama mendirikan Originalo, sebuah perusahaan pertama dari jenisnya di Malaysia yang menawarkan paket menginap di hotel, perawatan spa, dan makan di restoran. Semuanya dikemas dalam bentuk kotak hadiah mewah. Aubry juga menulis sebuah buku tentang kisah cinta luar biasa mereka yang berjudul My Princess, The Sultan and I. Namun, kehidupan mereka bersama tidak pernah hanya tentang bisnis dan buku saja. Pasangan ini memiliki kecintaan yang mendalam terhadap perjalanan dan petualangan. Selama bertahun-tahun, mereka menjelajahi banyak sekali destinasi di seluruh dunia, menciptakan kehidupan yang penuh dengan pengalaman, penemuan, dan kenangan yang tak terlupakan. Mungkin itu salah satu alasan mengapa mereka tidak pernah memiliki anak. Meskipun mereka tidak pernah secara terbuka menyebutnya sebagai sebuah pengorbanan, mereka tampak benar-benar bahagia dengan kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Hari ini, hampir 18 tahun telah berlalu sejak pernikahan mereka. Namun hubungan mereka masih tampak sekuat dulu. Aubry sekarang menjabat sebagai Direktur Like Targets di Malaysia, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam desain dan implementasi pencahayaan. Dia juga memiliki saham di waralaba Cold Stone Creamery di Malaysia, dan merupakan pelari maraton yang aktif. Tengku Zatasha, sementara itu, tidak pernah berhenti untuk berbagi dan membantu sesama. Dia menjadi pelindung dan pendukung aktif berbagai badan amal dan organisasi komunitas, bekerja sama dengan program-program yang mendukung anak-anak kurang mampu, keluarga rentan, dan orang-orang yang menghadapi situasi sulit. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dia sebagai seseorang yang tidak hanya sekedar menghadiri acara. Dia terlibat secara pribadi dalam setiap kegiatan sosial yang dia dukung. Ketika ditanya tentang rahasia pernikahan mereka yang kuat, Zatasha mengatakan bahwa kejujuran, komunikasi, dan selalu mengutamakan satu sama lain adalah fondasi hubungan mereka. Aubry menambahkan bahwa pernikahan yang sukses membutuhkan pembelajaran untuk berpikir lebih sedikit sebagai individu dan lebih banyak sebagai tim, dengan fokus pada hubungan, bukan hanya diri sendiri. Apakah menurutmu ini adalah rahasia sebenarnya untuk pernikahan yang bahagia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dan itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk memberikan jempol di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus berlangganan. Berlanggananlah ke channelku dan aktifkan ikon lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.